Termasuk juga dampak besar yang ditimbulkan oleh keseluruhan hal ini adalah terjadinya kematian massal, ya. Banyak orang tewas tentunya. Karenanya kita menemukan, maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena, ya, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini, Pak, apalagi nanti, Pak. Padahal jumlah benderanya 80, ya, personilnya per benderanya cuma 12.000, 10.000. Karena pada saat itu jumlah populasi planet kita ini sudah jauh berkurang dibandingkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya Al-Mahdi menurut ijtihad Dr. Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, akan terjadi sesudah 3 tanda besar kiamat bermunculan, yaitu ad-dukhan, kabut asap, kemudian khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di timur, serta khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di barat. Yang mana ketiga tanda besar ini diduga kuat disebabkan oleh satu kejadian, yaitu Batshatul Kubra, atau hantaman keras dari langit, yaitu jatuhnya pecahan meteor, atau lebih tepatnya pecahan-pecahan meteor. Bukan hanya satu pecahan, tetapi beberapa pecahan. Nah, pecahan itu ada yang jatuhnya di daratan, itulah yang menimbulkan peristiwa dukhan, kabut asap menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, sehingga menimbulkan kegelapan mendunia 40 hari 40 malam. Tetapi juga ada hantaman pecahan meteor yang jatuhnya di lautan, di samudra. Itulah yang menimbulkan tsunami dahsyat dengan ketinggian ratusan meter dinding air tsunaminya, dan itulah yang akan menimbulkan efek bencana pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Tetapi di samping 3 tanda besar itu, Batshatul Kubra, hantaman keras, juga akan menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern mengalami expire date, ya, berakhir masa berlakunya. Benda keras pecahan meteor itu berukuran besar. Ketika dia menghantam, ketika dia jatuh dari langit, dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kecepatan melebihi kecepatan suara, ultrasonik. Dan itu menimbulkan induksi hebat yang menghasilkan atau menimbulkan electromagnetic pulse, ya. Semua benda-benda kelistrikan macet. Dan hal ini sudah diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis beliau, wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Ini hadisnya. Dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Nah, jadi ini semua terjadi berbarengan, ya. Terjadi berbarengan, sehingga termasuk juga dampak besar yang ditimbulkan oleh keseluruhan hal ini adalah terjadinya kematian massal, ya. Banyak orang tewas tentunya. Karenanya kita menemukan hadis tentang peperangan di zaman Al-Mahdi yang mengisyaratkan betapa populasi total planet bumi ini sudah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang 6 miliar, 7 miliar gitu, ya. Mungkin nanti setelah terjadi dukhan, terjadi pembenaman di timur di barat, terjadi shutdown of modern technology, terjadi kelaparan global, orang sampai berebut makanan sampai ke derajat saling berbunuhan, ya. Maka boleh jadi penduduk planet bumi ini tinggal 1 miliar, ya. Atau barangkali setengah miliar, mungkin 1/4 miliar, ya. Kenapa? Karena ada hadis mengisyaratkan bahwa di zaman Al-Mahdi nanti kita umat Islam akan terlibat dalam sebuah perang yang Nabi mengistilahkan dengan Al-Malhamah Kubra, perang besar. Melawan siapa? Melawan Rum. Rum itu Eropa Nasrani. Dan dalam perang besar ini Nabi memberikan gambaran kuantitas pasukan Rum itu. Kata Nabi, pasukan Rum akan mengibarkan 80 bendera. Setiap benderanya 10.000 personil.
Dalam hadis yang lain dan hadis yang kedua ini lebih sering kita temukan setiap benderanya 12.000 personil. Jadi minimal pasukan Rum itu 800.000 personil, maksimal 960.000 personil. Kalau pakai hitungan sekarang, Pak, 80 negara, masing-masing negara 10.000, 12.000 itu banyak apa sedikit, Pak? Hah? Sedikit sekali. Indonesia saja yang tidak bisa melindungi Pulau Natuna, ya, tentaranya, ya. Itu jumlahnya berapa, Pak? 500.000. Satu negara, Pak, satu bendera, 500.000. Nah, kenapa Nabi mengistilahkan itu perang besar? Padahal jumlah benderanya 80, ya, personilnya per benderanya cuma 12.000, 10.000. Karena pada saat itu jumlah populasi planet kita ini sudah jauh berkurang dibandingkan sekarang. Dan peperangan sudah tidak model sekarang, Pak. Peperangan sudah kembali seperti masa lalu, ya, menggunakan pedang, tombak, berkuda, panah, ya. Peperangan yang jauh lebih kesatria daripada zaman sekarang. Zaman sekarang kan peperangannya peperangan apa namanya, anak SD main di warnet, Pak, gitu, ya. Terutama itu yang dinikmati oleh pihak musuh, kafir barat. Kalau pihak musliminnya, mukmininnya, mujahidinnya masih sama aja, keringet-keringet di bawah matahari, harus pakai AK-47, M16, paling jauh RPG, senjata anti tank, anti tank. Sementara mereka di ruang AC, pakai mouse, pakai apa namanya, komputer, ya, ngirim drone, ya, tanpa awak, ya, ditempelin rudal di drone-nya, kayak main game aja, persis kayak main game. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, termasuk yang kita harus sadari bahwa menjelang Al-Mahdi muncul, maka terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan, perubahan geopolitik. Tadi significant depopulation sudah kita bahas, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi. Perubahan peradaban, gimana nggak berubah apa peradaban? Tiba-tiba nggak ada lagi alat-alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini, Pak. Nggak ada lagi namanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, nggak ada, Pak. Kita harus kembali mensyukuri nikmat kaki kita, Pak, dengan banyak berjalan kaki atau naik hewan ciptaan Allah, keledai, kuda, onta, ya, sapi, kerbau, ya. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi dunia berubah sama sekali, Pak. Dan geopolitik ini pasti berubah. Bahkan saya menduga kuat, jika ini berlangsung bersamaan, Pak, dukhon, kabut asap, ya kan, yang menimbulkan azab yang pedih, kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat yang menimbulkan reduksi geografi peta dunia. Ini kan ketika terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat, Pak, wilayah timur seluas ini terbenam, wilayah barat seluas ini terbenam, kecuali dataran tingginya. Peta dunia berubah, Pak. Nah, saya membayangkan kalau itu semua terjadi bersamaan, Pak, shutdown pula modern teknologi, orang kelaparan, ya, orang panik semua, ya, maka yang namanya institusi negara menjadi sejarah, Pak. Sejarah, Pak. Nggak ada lagi institusi negara. Ya. Yang namanya Pak Presiden itu dipanggil Pak Presiden sudah nggak ada gunanya, karena dia sudah tidak bisa berperan sebagai presiden. Dia mau mengerahkan pasukan polisi, pasukan tentara, kalaupun dia bisa menghubungi Kapolrinya, Pangapnya, Panglima TNI-nya, tapi begitu dia bilang kerahkan pasukan, bingung Panglimanya gimana cara mengerahkannya. Kalaupun bisa dia jumpai para jenderal-jenderalnya, ya kan, jenderalnya pasti pada bilang, wah maaf, anak istri saya nomor 1 harus saya pikirkan, makan mereka gimana. Bubar, Pak, dunia berubah. Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena, ya, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini, Pak, apalagi nanti, Pak.